Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tematik tentang tumbuhan sahabatku. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu ide pokok paragraf? Ide pokok paragraf adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Suatu paragraf selalu memiliki kalimat utama. Bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok paragraf yaitu 1. Membaca keseluruhan teks bacaan. Yang kedua, memahami isi teks bacaan. Yang ketiga, menentukan ide pokok bacaan. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh ide pokok dalam satu paragraf tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau disebut juga reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan. Nah, perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Dari satu paragraf yang sudah dijelaskan, di sini apakah ada yang tahu di mana letak ide pokok paragraf tersebut? Ya, ide pokok bacaan tersebut terletak di kalimat awal paragraf karena di kalimat tersebut menjelaskan apa itu perkembangbiakan generatif, di mana itu termasuk ke dalam gagasan utama. Sebelum melanjutkan materi, Ibu akan memberikan contoh apa saja sih bagian-bagian dari bunga. Di mana bunga ini berkembang biak secara generatif. Bagian-bagian dari bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bangkal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Bunga juga mengalami proses penyerbukan. Penyerbukan ini adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ada beberapa jenis penyerbukan, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, 2. Penyerbukan si langit, 3. Penyerbukan tetangga, 4. Penyerbukan basyar. Dan untuk proses penyerbukan terdiri dari 1. Penyerbukan oleh hewan, 2. Penyerbukan oleh angin, 3. Penyerbukan oleh air, 4. Penyerbukan oleh manusia. Setelah terjadi penyerbukan, pasti ada peristiwa pembuahan ya, di mana pembuahan adalah peristiwa peleburan antara sel kelamin jantan dan betina sehingga menjadi zigot dan akan berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Itu hanyalah contoh salah satu saja ya. Masih banyak lagi jenis bunga yang ada di Asia Tenggara ini yang berkembang biak secara generatif. Nah, ngomong-ngomong tentang Asia Tenggara, pasti udah familiar dong dengan kata-kata ASEAN. Di sini siapa yang tahu apa sih itu ASEAN? Ya, ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan dan memajukan negara di Asia Tenggara. Negara yang menjadi pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan sekarang anggota ASEAN sudah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Itulah negara-negara yang bergabung ke dalam anggota ASEAN. Ibu rasa cukup ya materi kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.